Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Calon Mandiri ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini apa sih yang harus kita lakukan ya? Tips yang harus kita lakukan ketika jangkauan kita itu turun ya. Jadi kita akan bedah di video kali ini. Dan oke, ini merupakan akun saya yang mungkin saya juga jarang upload dan tetapi untuk jangkauannya masih statusnya masih hijau seperti ini. Ya, jadi persentase masih tinggi seperti ini. Walaupun saya jarang upload teman-teman ya. Nah, kenapa jarang upload? Ya, saya juga ada kerjaan lain ya selain di sini, ya terkadang itu terkendala juga di situ. Ya, tetapi ya alhamdulillah tetap jangkauannya tetap masih stabil dan juga persentase juga masih hijau ya. Nah, jika persentase merah seperti ini artinya ada penurunan ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, walaupun saya jarang upload di sini masih 27.400 ya. Kemudian untuk jangkauan sekarang masih sekitar 8.800, pengikut masih bertambah 32 pengikut ya. Nah, apa sih tips ya buat teman-teman agar nanti jangkauannya juga nggak turun walaupun kita nggak upload. Nah, kita akan bedah di video kali ini. Dan oke, jadi untuk akun ini sudah mendapatkan fitur iklan in-stream, di mana fitur monetisasi iklan in-stream ini yang paling banyak diminati. Nah, kenapa? Karena monetisasi iklan in-stream ini ya selain iklannya ini bisa muncul 2-3 kali, yaitu untuk di bagian iklan in-stream ini juga penghasilannya juga agak sedikit tinggi dari fitur monetisasi yang lainnya. Ya, jadi seperti itu karena iklannya itu bisa muncul 2-3 kali. Ya, jadi seperti itu. Makanya nggak heran banyak yang mengejar untuk fitur monetisasi iklan in-stream untuk di Facebook ini. Nah, selanjutnya di sini coba kita cek di bagian monetisasi ya, kita masuk ke monetisasi seperti ini. Nah, di sini ada iklan in-stream. Jadi penghasilan utama saya itu memang dari iklan in-stream. Jadi dari video durasi itu sekitar kalau nggak salah sekitar 3 menit ya, itu sudah masuk dalam kategori iklan in-stream. Ya, jadi semakin panjang video kita ya, maka iklan juga akan semakin banyak muncul. Kita klik di iklan in-stream. Nah, di bagian atas ada penghasilan saya ya, ada perkiraan pendapatan, estimasi pendapatan masih persentasenya masih 100% ya. Nah, jadi apa sih tips yang harus kita lakukan ketika untuk konten kita ini jangkauannya turun ya? Jadi salah satu tips yang harus teman-teman lakukan adalah ya bisa ubah topik ataupun niche konten dari akun Facebook teman-teman. Nah, bagaimana cara kita menentukan niche konten yang tepat untuk akun kita? Teman-teman bisa cek di bagian konten populer. Ya, jadi jika ada konten populer, itulah yang bisa teman-teman jadikan niche konten. Misalkan konten populernya tentang bercocok tanam. Ya, misalkan ya, karena dari Facebook ini kalau saya lihat ya, ini kebanyakan orang hanya ingin menonton ya. Jadi ya tentunya hal-hal kegiatan kita misalkan bercocok tanam itu videonya lebih unggul daripada video-video kita yang lain, maka kita bisa berfokus pada konten-konten yang bercocok tanam. Ya, jadi teman-teman untuk menentukan niche konten yang tepat ya, nanti teman-teman bisa cek ya. Teman-teman bisa cek di bagian dari insight seperti ini. Nah, di bagian jangkauan di sini nanti kan kita klik dilihat semua di bagian kinerja. Maka nanti biasanya teman-teman ketika videonya ada yang baru ya ataupun yang populer biasanya akan muncul di bagian atas seperti ini. Ya, maka video yang teratas, video yang populer itu yang wajib teman-teman tentukan ya, jadikan untuk niche konten kedepannya, karena yang kita harapkan ini adalah penonton kemudian juga pengikut ya. Nah, intinya agar penonton ini tetap betah menonton video kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita membuatkan konten yang memang diminati dari penonton kita ya, dan itu pun sudah memang arahan dari Facebook juga seperti itu. Jadi kita menentukan tema konten yang memang diminati dari penonton kita. Oke, jadi kalau kita cek lebih lengkap, nanti teman-teman bisa masuk di bagian Google Chrome. Ini juga aturan dari Facebook, praktek terbaik untuk meningkatkan jangkauan di Facebook ya. Nah, di sini jelas disebutkan bahwa menerbitkan konten Facebook dan Instagram tentunya yang Anda ingin sebanyak mungkin orang melihatnya. Jelas ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa cek di bagian bawah. Ya, berikut beberapa saran membantu meningkatkan jangkauan Anda di seluruh teknologi Meta. Artinya bisa di Instagram maupun bisa di Facebook ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ya? Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian bawah di sini. Jadi ini yang paling utama adalah di sini ya.
pastikan konten Anda memposting konten yang diharapkan pemirsa. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi pastikan konten kita ini menyesuaikan dengan penonton kita. Karena yang kita inginkan adalah jam tayang, kemudian pengikut, ya kita harus menyesuaikan dengan minat penonton kita. Kemudian yang kedua adalah tingkatkan kualitas postingan. Ya artinya ya teman-teman tinggal disesuaikan saja untuk kualitas dari postingannya. Ya mungkin untuk videonya juga jangan buram ya, agar nanti penonton juga nggak males nonton video kita. Nah, selanjutnya jika kita cek dari atas di sini ya, yang pertama adalah memang konsisten ya. Jadi segala sesuatu itu memang kita memerlukan sebuah konsisten. Artinya ya jangan bolong-bolong kita uploadnya ya. Kita harus rutin memposting setiap hari secara rutin. Di sini teman-teman bisa cek ya. Memposting setiap hari secara rutin, pemirsa Anda bisa menggunakan Facebook dan Instagram karena itu semakin sering memposting. Ya, artinya semakin sering kita memposting, maka pengguna Facebook itu akan sering menemukan konten kita. Ya, jadi itu yang wajib teman-teman lakukan ketika jangkauannya nanti turun. Yang pertama adalah niche konten dari teman-teman yang paling banyak diminati, itulah yang teman-teman bisa jadikan sebuah konten utama ya, konten untuk selanjutnya. Misalkan bercocok tanam ini lebih banyak penontonnya, lebih banyak peminatnya, lebih banyak yang berkomentar ya, maka kita bisa fokuskan ke situ ya. Kemudian juga tips yang kedua adalah ketika ada yang berkomentar, ini memang wajib kita balas, tetapi komentar yang sesuai ya, yang sesuai dengan isi dari videonya ya, bukan komentar yang saling follow ataupun saling like ya. Jadi jangan seperti itu karena itu masuknya ke interaksi yang tidak autentik ya. Oke, jadi seperti itu buat teman-teman seputar penjelasan tentang jangkauan yang turun. Nah, jadi solusi yang pertama ya kita bisa menentukan niche konten ataupun merubah konten kita ya. Kemudian yang kedua ya kita memang di platform manapun itu konsisten yang menentukan. Jadi konsisten ini tingkat kerajinan kita untuk upload video. Nggak masalah satu hari satu, yang penting kita aktif ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin di bagian konsisten ini ya memang agak sedikit sulit teman-teman ya. Tetapi kalau tujuan kita yang memang mendapatkan monetisasi, mendapatkan penghasilan, ya memang segala sesuatu memang perlu proses ya. Jadi tentunya seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu seputar Facebook ini, bisa cek di pembahasan saya sebelumnya. Itu sudah banyak sekali saya membahas seputar pengalaman saya di Facebook. Nah, kalau untuk reupload ya mungkin ada beberapa yang bilang katanya sudah bisa dimonetisasi. Itu belum tentu teman-teman ya, karena kita nggak pernah tahu apakah penghasilannya masuk ke yang reupload atau masuk ke pemilik hak ciptanya. Itu belum tentu, karena sesuai dengan praktek yang pernah saya lakukan ya, sepandai-pandai kita editing di Facebook ini ya, jelas ya, sepandai-pandai kita editing di Facebook ini itu ujung-ujungnya tetap terkena pelanggaran konten tidak asli. Nah, itu yang pernah saya rasakan. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman, hindari konten reupload. Walaupun view-nya menjanjikan ya, followersnya menjanjikan, tetapi kalau monetisasinya nggak kita dapatkan, pembayaran nggak ada, jadi ya jangan sampai kita habis kuota sia-sia ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga informasi buat teman-teman semua untuk bisa menentukan niche konten yang tepat agar jangkauan kita nggak turun. Oke, jadi seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.